Yeah. Pemirsa, sekarang saya bersama Bapak Helson Mandala Putra, pemilik IKM Bika Niata. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Helson tentang apa saja produk-produk yang ada di IKM Bika Niata. Apa yang menginspirasi Pak Helson untuk memulai bisnis handicraft dan home decor ini? Ya, oke. Kalau inspirasinya sendiri itu saya mulai ini karena pertama saya ini dulu sejak pertama saya mau punya usaha sendiri. Saya ingin jadi pengusaha dan tidak langsung kepikiran buat home decor ini. Tapi lama kelamaan saya sama teman-teman melihat bahwa saya ada ketertarikan di bidang merakit barang, produk begitu, dan saya pernah langsung memutuskan kita buka usaha. Saya ingin jadi bos suatu hari nanti. Makanya kita mulai usaha Bika Niata. Sejak kapan Anda memulai IKM ini? Nah, oke. Kalau untuk Bika Niata sendiri sebenarnya resminya nama Bika Niata itu sejak tahun 2021 kemarin. Tapi kami sudah mulai itu dari 2017 perencanaan sampai kita observasi dulu, survei produk apa yang bisa kita buat yang jarang dikendari. Kita mulai dari produk yang kecil-kecil, kita akhirnya 2018 awal kita mulai berdiri namanya Bika Nia dulu. Kita mulai dari situ dari produk yang kecil yang wood print, kita transfer foto ke triplex dulu. Dari situ alat-alat kita masih manual sekali, masih hanya yang kami miliki hanya cutter sama triplex sama satu lem, dan itu yang kita print. Mulai dari situ mulai menjual, lama kelamaan sudah mulai ada modal, kita kumpulkan alat-alat. Nah, lama kelamaan kita mulai buat furnitur dan sampai sekarang terus berkembang model-model furniturnya. Yang membedakan produk kerajinan tangan dari Bika Niata ini dengan produk serupa di pasar apa saja, Pak? Sebenarnya intinya itu ada dua. Yang pertama, kalau untuk dibandingkan dengan yang di pasaran kebanyakan itu kan sudah ukurannya sudah konstan, tidak bisa berubah-berubah. Jadi orang datang ambil langsung itu ukurannya. Jadi ruangan yang menyesuaikan. Kalau di kami produk menyesuaikan ruangan. Jadi orang biasa datang kasih ukuran dengan model, kami buat model yang sama dan ukuran yang dia minta. Kemudian kedua, untuk masalah harga, kalau kebanyakan orang itu hitungnya per meter, kami di sini masih hitung per bahan yang dipakai untuk ini seberapa banyak, dan itu yang dijadikan patokan untuk harganya. Bagaimana Anda memperoleh keterampilan untuk membuat kerajinan tangan Bika Niata ini? Oke. Kalau itu alhamdulillah ini kami belajar sendiri sebenarnya, otodidak. Jadi mulai dari yang kecil-kecil. Jadi kita tidak langsung bisa bikin yang beginian. Dulu waktu pertama sekali saya tidak pernah bayangkan bagaimana caranya bisa bikin lemari, meja TV. Saya masih sulit bayangkan, tapi sekarang sudah bisa itu karena saya sudah bisa melakukan semua keterampilan dasarnya, terus tinggal dikembangkan dan itu dipelajari sendiri dan berdasarkan lingkungan juga. Kalau cara memasarkannya bagaimana? Memasarkan produk ini apakah dia lewat online atau offline? Oh ya, kalau untuk pemasaran kami itu memang kayak 90% di online, di Instagram dan kadang-kadang Facebook juga. Di Instagram dominan di Instagram. Kalau offline-nya paling mulut ke mulut saja, cerita-cerita ke teman. Makanya kami pertama itu yang target pasar kami pertama itu teman-teman dulu waktu pertama buka. Kami kan punya organisasi, ikut komunitas juga. Nah, di situ pemasaran pertama kita teman-teman komunitas. Dari situ sudah mulai dikenal. Akhirnya di online-nya sudah mulai banyak followers. Nah, di situ sudah mulai ada terus orderan sampai sekarang. Jenis-jenis produk apa saja yang dihasilkan oleh IKM Bika Niata ini? Oke, kalau untuk jenis produk
mayoritas orang itu memesan di sini meja TV, rak-rak, dan meja tamu, dipan juga, lemari juga. Pokoknya di sini ya macam-macam sih. Tapi kebanyakan kita buat meja tamu dengan meja kerja, dengan meja TV itu. Banyak pesan yang Iya, kebanyakan meja dengan rak, terakhir rak. Nah, kalau kursi kita masih belum terlalu menerima berbagai model kursi. Terus apanya tadi ya, untuk omset ya. Omsetnya per bulan itu berapa? Kalau untuk omset sendiri kemarin kita kan sudah ada pencatatan keuangan. Jadi kalau untuk pemasukan dan pengeluaran itu main-main di 20-an kalau untuk pemasukan pengeluarannya. Tapi itu anunya yang masuk sama keluar. Terus kalau bersihnya, untuk bersihnya itu paling rendah itu 5, terus tertinggi kemarin 17, 5 sampai 17 juta gitu. Iya. Kalau lagi sepi sekali itu dulu pernah 5, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai di atas 10. Jumlah karyawan IKM Bikaniata ini berapa, Pak? Kita itu ganti-ganti sebenarnya, ada yang masuk keluar, tapi sekarang untuk yang sekarang ini semua, kalau untuk di Bikaniata sendiri 5 orang dengan saya, 1 admin di rumah. Adminnya di rumah saja, di sini yang kerja 5 orang dengan saya. Terus biasa ada sepupu yang bantu juga di sebelah, kan kita ada partner juga di sebelah tuh. Jadi kita biasa kalau kekurangan tenaga panggil sebelah juga bantu ke sini. Jadi sekitar kalau bantu kerja 5 orang. Seperti itu kalau untuk jumlah tenaga kerja. Ya, selanjutnya untuk memasarkan produk-produk dari IKM Bikaniata ini, mungkin masyarakat bisa lihat di mana, Pak? Oh iya, kalau untuk berbelanja atau melihat mau belanja produk Bikaniata, khususnya kita tuh sebenarnya di Instagram. Di Instagramnya itu Bikaniata, Bikaniata saja, Bikaniata. Alhamdulillah followersnya sekarang sudah 4.000 sekian gitu. Terus kalau mau offline juga bisa langsung datang di workshop. Biasa itu kalau yang ke workshop yang konsultasi dulu soal ukuran modelnya beda sedikit. Nah itu bisa datang ke sini, sentra IKM atau kolam retensi di workshop nomor 5 Bikaniata gitu. Bagaimana dukungan pemerintah Kota Kendari terhadap IKM Bikaniata ini? Oke, alhamdulillah respon dari Pemkot sendiri tuh positif sekali terhadap pelaku IKM di sentra IKM ini, karena mereka punya 2 agenda kalau di sini. Yang pertama, biasa mereka adakan pelatihan khusus untuk pengelola sentra IKM, dan yang kedua itu kami juga dibantu alat, beberapa alat yang disediakan oleh Pemkot, dan kami boleh meminjam ke sana. Dan sekarang juga kami sebagian alat ini ada juga yang dari bantuan dari Pemkot sendiri. Iya. Apa peran kolaborasi dalam bisnis ini? Ya. Terus apakah pernah berkolaborasi dengan pengrajin lain? Oke. Kalau untuk kolaborasi dengan IKM lain, Merek terkenal? kalau merek terkenal kayaknya belum pernah. Baru produk IKM lokal sekitar sini saja nih, sentra IKM. Kami mungkin kayak semacam, mungkin kalau ada produk-produk yang berbahan dasar dari besi juga, saya kan agak kesulitan kalau terlalu banyak mau kerja, lagi banyak kerjaan. Jadi biasa produk besi saya oper ke teman untuk ongkos las, kemudian selesai las kembali ke sini lagi finishing, dan seperti itu. Jadi kita kolaborasi sangat membantu, walaupun artinya kerjaan selesai lebih cepat gitu. Kalau cara pengelolaan produk, apakah manual atau dibantu dengan mesin-mesin? Kalau untuk semuanya kita kerja pakai mesin, tapi bagaimana ya? Ada mesin tapi tetap manusia yang kerja semua. Iya. Artinya kita kebanyakan, kalau dulu kan gergaji pakai gitu. Sekarang gergajinya tinggal pencet tombol saja baru kasih jalan. Teknologi. Jadi itulah kenapa saya bilang tadi belajar sendiri tidak terlalu sulit, karena semua sudah serba mesin. Tidak seperti dulu yang kalau mengketam harus setel mata ketam harus begitu kan. Sekarang kan tinggal pencet tombol semua bisa jalan gitu. Produk dari Bikaniata ini sudah ada sertifikasinya? Kalau sertifikasi produk kayaknya kalau untuk di Kendari kayaknya belum ada lembaga yang ini memberikan sertifikasi. Tapi kalau untuk legalitas usaha kita sudah daftar juga di OSS itu untuk nomor induk berusaha itu. Ya, NIB sudah ada semua.
Sebenarnya kalau di sentra IKM ini memang ditekankan ada itunya, karena setiap biasa juga pihak sentra IKM mengadakan pelatihan dan itu dibutuhkan NIB. Nah, selanjutnya kalau cara menyesuaikan produk dengan tren mode yang ada atau iya. permintaan pelanggan, siapa tahu pelanggan mau yang seperti ini. Oh ya, itu juga salah satu alasan kenapa produknya Bikaniata itu selalu bervariasi, karena memang permintaan dari pelanggan itu berubah-ubah, dan kami juga melihat itu bahwa model sekarang seperti ini. Nah, itu yang kalau dari pelanggan sudah ada 2 orang atau 3 orang yang sudah memesan model yang mirip atau serupa, nah itu yang kami gencarkan untuk promosi, karena kayaknya sedang musimnya ini, jadi kita harus jadi itu yang kita promosikan lebih banyak seperti itu ya. Semua sumbernya dari tren dari pelanggan juga. Bagaimana melacak perkembangan bisnis dari Bapak dari segi penjualan, pendapatan dan pertumbuhannya? Oh iya, kalau untuk dari segi mulai dari segi pertumbuhan ekonominya dulu ya, pertempatan, penjualan ya. Kalau kami itu alhamdulillah sejak tahun lalu saya sudah mulai terapkan ini pencatatan keuangan. Jadi ada admin itu di rumah, dia tinggal mencatat pengeluaran, pemasukan, dan di awal bulan terus dikeluarkanlah itu total pendapatan bulanan ini begitu sekian dan itu. Dan dari situ kita sudah lihat keuntungan terbesar di produk apa, yang ini di mana. Nah, kemudian untuk pertumbuhan Bikaniata sendiri secara umum, saya biasa pakai target tahunan, seperti tahun ini harus bisa ini, tahun depan harus bisa itu. Jadi alhamdulillah kayak HPL ini kan kita mulai baru tahun lalu kayaknya. HPL itu sebelumnya belum pernah main HPL, tapi kita sudah target harus bisa tahun depan. Nah, kayak sekarang kan kita belum bisa kitchen set, tapi sudah target tahun depan harus bisa kitchen set. Nah, makanya kita mulai terima produk-produk yang besar-besar seperti ini, karena kita merasa sudah bisa, hanya tinggal diasah lagi kemampuannya. Iya. Apakah Anda memiliki rencana ekspansi bisnis atau ide untuk mengembangkan lini produk Anda ini? Iya, alhamdulillah kalau rencana sejak semulai Bikaniata sudah selalu ada rencana. Saya sudah menyusun rencana yang jangka 5 tahun, 2-3 tahun, 1 tahun, dan untuk rencana itu semua ada tujuan atau goals kecilnya dulu untuk tahun-tahun sebelum jauh ke sana. Nah, untuk tahun-tahun yang pertama itu kita mulai dari peningkatan Bikaniata. Nah, untuk setelah bisa meningkat, kita sudah punya rencana seperti mungkin nanti kita akan buka ini kayak toko sendiri khusus untuk produk-produk Bikaniata. Terus kemudian kita membuka lagi reseller untuk di daerah-daerah. Seperti itu kalau untuk rencana ekspansi kami. Gitu. Ya, alhamdulillah tinggal dijalankan dengan baik, tinggal dijalankan saja. Selanjutnya, apakah Anda memiliki saran atau tips bagi mereka yang tertarik untuk memulai IKM Handicraft ini? Oh iya, itu saran buat semuanya teman-teman yang baru mau mulai ke bisnis seperti ini. Intinya pertama mencoba dulu, lakukan dulu yang mudah, tidak perlu langsung lihat yang sulit, langsung kerja yang sulit, karena semuanya bisa dilakukan kalau kita sudah bisa dasar-dasarnya, tinggal dikembangkan, diasah, diulang-ulangi terus, repetisi sampai ahli, dan disitu baru kita akan bisa dengan sendirinya menemukan celah di mana kesalahannya dan jadi ahli gitu. Jadi intinya dilakukan dulu, jangan dulu berpikir terlalu jauh. Seperti itu. Semangat. Iya, kalau memulai itu intinya kalau kita mau memulai memang tidak bisa langsung yang sulit. Ya, kita belajar jangan dulu. Berpikir yang muluk-muluk dulu. Iya. Jalani dulu yang ada. Betul. Seperti itu. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap pemerintah Kota Kendari, terhadap masyarakat dengan adanya IKM Bikaniata ini? Oke, kalau untuk harapan terhadap pemerintah kota sendiri, ya, kayak alhamdulillah sudah beberapa harapan kita yang kemarin itu seperti memperbaiki jalan di sekitar sentra IKM dan listrik sudah mulai terpenuhi. Jadi mungkin selebihnya tinggal
semoga kita terus diperhatikan. Dan sedangkan pada harapan kami untuk masyarakat semua di Kota Kendari, untuk produk-produk atau untuk produk yang untuk isian rumah mereka itu, sebelum mereka membeli untuk produk di luar, langkah baiknya mengecek dulu di Kota Kendari, karena di Kota Kendari ini sudah banyak mebeler-mebeler yang lumayan hebat dan mebeler-mebeler yang bisa memenuhi ekspektasi para masyarakat semua untuk mengisi rumahnya yang baru gitu. Oke. Itulah tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Helson Mandalaputra, pemilik IKM Bikaniata Handicraft dan Depa ini. Selanjutnya kami akan melihat-lihat produk-produk yang ada di IKM Bikaniata ini.